Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afuriza Putri, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, MBS 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sejarah Ekonomi Islam, di mana di dalam materi tersebut sudah saya resume materi makalah dari beberapa kelompok yang sudah dibuat dari teman saya. Dan hasil resumenya saya akan menjelaskan. Baiklah, kita mulai dari materi pertama, yaitu teori perbandingan teori kredit. Secara umum, kredit adalah kepercayaan. Namun, dalam bahasa Latin, kredit berarti credere, artinya yaitu kepercayaan dari pihak-pihak bank atau kreditor kepada nasabah atau debitor, di mana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Adapun unsur-unsur kredit yaitu kepercayaan, kedua kesepakatan, 3 jangka waktu, 4 risiko, dan 5 balas jasa. Terus tujuan pemberian kredit yaitu yang pertama mencari keuntungan, kedua membantu usaha nasabah, yang ketiga membantu pemerintah. Tata cara kredit menurut aturan Islam, yang pertama tidak boleh menjual beli barang-barang ribawi. Yang kedua, yang dijual adalah milik sendiri. Yang ketiga, serah terima, barang harus dilakukan tepat waktu. Yang keempat, waktu tempo pembayaran harus jelas. Terus yang kelima, apabila terlambat tidak boleh ada sistem penambahan bunga. Yang keenam, harga pembelian pembayaran cash boleh asal tidak berlebihan. Yang ketujuh, kesepakatan dua belah pihak. Materi kedua, sejarah pemikiran Umar Kapra. Jadi Umar Kapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan pada tanggal 1 Februari 1933. Beliau merupakan seorang penelitian yang sistematik untuk gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Terus pemikiran Umar Kapra mempunyai kiprah yang tidak sedikit dalam dunia ekonomi Islam. Beliau membuat buku dari hasil pemikirannya tentang ekonomi dalam Islam beserta konsep dalam perbankan syariah. Terus materi ketiga yaitu uang dalam pandangan Islam. Secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu atau nukut, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nukut tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nukut untuk menunjukkan harga. Terus adapun fungsi uang, secara umum uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Uang sebagai alat ukur, yaitu yang pertama uang sebagai ukuran harga, yang kedua uang sebagai media transaksi, yang ketiga uang sebagai alat media penyimpanan, yang keempat standar pembayaran yang ditangguhkan. Poin keempat, jenis uang. Jadi ada beberapa jenis uang, yaitu uang komunitas, uang logam, dan uang kertas. Selanjutnya yaitu materi keempat, mekanisme pasar dalam Islam.
Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Menurut segi fisiknya, pasar dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar swalayan, pasar serba ada. Terus berdasarkan jenis barang dijual di pasar dibedakan menjadi 7 macam, yaitu pasar ikan, pasar sayur, pasar buah-buahan, pasar elektronik, pasar perhiasan, pasar bangunan, bursa efek, saham, dan komoditi. Terus materi yang kelima yaitu sejarah pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Al-Ghazali lahir di Tuskuharan, Iran. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf dan diasuh seorang sufi pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi. Beliau diangkat menjadi seorang guru di Madrasah Nizamiyah. Terus pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Pemikiran sosial ekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelek atau akal. Terus kebijakan perekonomian Al-Ghazali yaitu yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Yang kedua, aktivitas produksi. Yang ketiga, barter dan evolusi uang. Yang keempat, peranan negara dan keuangan publik. Terus selanjutnya materi keenam, infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqah yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu, sedangkan menurut terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Terus rukun dan syarat infak ada 4, yaitu pemberian infak atau muwafiq. Terus kedua, penerima infak atau mufaqih lahu. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. 4, penyerahan atau ijab kabul. Poin ketiga, sedekah. Secara syarah, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima, yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Terus rukun dan syarat sedekah yaitu orang yang memberi memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyahrukkan atau memperdarkannya. Yang kedua, orang yang memberi syarat berhak memilikinya. Yang ketiga, ijab dan kabul. 4, barang yang diberikan, syaratnya barang dijual. Terus materi yang ketujuh yaitu distribusi dalam Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, distribusi adalah penyuluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat, pembagian barang keperluan sehari-hari, terutama dalam masa darurat, oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya. Terus adapun materi yang ke-8 yaitu pemikiran Ibnu Taimiyah.
yaitu Ibnu Taimiyah dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulkaidah tahun 1729 Hijriah. Pemikiran Ibnu Taimiyah itu ada beberapa macam jenisnya, yaitu mekanisme pasar, mekanisme harga, regulasi harga, hak kekayaan, uang, dan kebijakan moneter. Materi selanjutnya yaitu produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Kutub Abdus Salam Duaib. Dalam ilmu ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanya membuat barang yang dihasilkan. Dengan begitu, bahwa manusia hanya mampu membuat kombinasi-kombinasi baru dari unsur-unsur lama yang tersedia, yaitu alam. Tujuan dari produksi Islam sendiri yaitu konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dalam perspektif ekonomi, Islam adalah mencari maslahah maksimum dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan maslahah bagi konsumen. Baiklah, itulah tadi materi-materi makalah dari mata kuliah Sejarah Ekonomi Islam yang sudah saya resume dan jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.